إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرة جميع الأنبياء المرسلين وجميع الملائكة المقربين جميع الخلفاء الراشدين وجميع الشهداء وخدين الشهداء بطن جميع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل بيته وجميع أصحابه، ثم إلى حضرة الشيخ محمد مغربي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ الحسن الشاذلي، ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة وجميع الشهداء والصالحين في سائر العالم، ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء، خصوصا إلى حضرة مخل بangkalan باشم بن يحيى باشم أشعري محمد الوهاب حسب الله وبشر سنسوري ومبا مسألوي بن عبد العزيز ونووي بن رخصة السدوكيري ومبا رضوان ومبا أسد شمس العارفين ومبا بسبوت جربان ومبا زين العارفين ومبا مشكور ومبا واحد هاشم ومبا أحمد صديق ومبا عبد الرحمن الداخل بن واحد هاشم، ثم إلى حضرة جميع مشايخ معهد مطالع الأنوار جميع متخرجي، ثم إلى حضرة جميع الطلبة بمعهد مطالع الأنوار جميع متخرجيهم وجميع متخرجي، ثم إلى حضرة يا عبد الوهاب بني أمينة يا زيادي يا مسميرة بني مسميرة، ثم إلى حضرة يا سفيان بن عبد الوهاب ويا مقصولي ويا أنوار ويا مشكوري ويا سيف الدين زهري ويا فاضل مرزوقي وأصولهم وفروعهم من جميع سلسلاتهم، وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب بهاشم بن أشعري وفروع موصوله من جميع سلسلات وفروعه وأصوله وجميع سلسلاته شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Halaman 32. Halaman 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u tawi kang kaping 7 iku alla yadkhula ing yen ta ora melbu sapa muta'alim ala syekhi ing atase syekh fi ghairil majlis ing dalam saliyane majelis al-am kang umum illa bistidzani kejaba kelawan nyuwun idin. Iku sawaun padha uga kana utawi ana apa syekhu syekh iku wahdahu khale suwijine syekh au kana utawa ana sapa syekh au kana utawa ana iku ma'ahu sertane syekh apa ghairuhu saliyane syekh. Ini yang ketujuh, adab yang ketujuh daripada adabul muta'alim ma'a syaikhihi. Adabul muta'alim ma'a syaikhihi yang ketujuh adalah bahwa muta'alim atau murid itu alla yadkhula, tidak boleh masuk ke dalam suatu ruangan atau tidak boleh nimbrung dalam satu ruangan selain majelis ilmu. Majelis ilmu itu berarti kalau misalkan syekh itu ada kelas, ada forum kelas. Selain forum kelas itu dilarang, muta'alim itu dilarang untuk ikut gabung di dalamnya. Baik itu pada saat gurunya atau kiainya sedang sendirian atau sedang sama orang lain. Orang lain itu bisa siapa saja. Jadi di sini sawaun kana asy-syaikhu wahdahu wa kana ma'ahu
ghairuhu. Di sini disebutkan wa kana ma'ahu ghairuhu. Wa kana ma'ahu ghairuhu. Itu di sini tidak disebutkan kiai tersebut dengan siapa. Bisa jadi misalkan suatu ketika ada seorang kiai muta'alim tersebut bisa jadi sedang sama santri. Tidak lantas terus ikut gabung di situ karena yang di luar forum ilmu. Itu. Ini adalah dari Mbah Hashim. Kemudian kecuali minta izin. Kecuali dengan minta izin kepada syekh tersebut atau guru tersebut. Fa in ista'dzana mongko lamun nyuwun izin sapa muta'alim bihaitsu ya'lamu kelawan sekirane ngawuri sapa syekhu syekh. Walam ya'dan lan orang we izin sapa syekh lau maring muta'alim ing sarafa mongko bubaran sapa muta'alim. Wala yukarriru lan orang baleni. Wala yukarriru lan orang baleni sapa muta'alim illa isti'dzan lan orang baleni sapa muta'alim kejaba oleh izin kecuali oleh izin. Wa in syakka lan lamun ragu sapa muta'alim fi ilmi syekh dalam ilmu syekh ing dalam ngaweruh bukan ilmu ing dalam weruhe syekh bihi kelawan muta'alim fala yazidu mongko ora kena nambahi sapa muta'alim fil isti'dan ing dalam jaluk idine fauqa salasi marratin ing dalam sak dhuwure telu pira-pira ambalan au salasi taraqatin lil babi utawa telu ketokan pintu. Oh ini maksudnya masuk ke dalam ini. Ini masuk ke dalam. Jadi Allah yadkhula tadi adalah masuk ke dalam. Jika ragu, jadi begini minta izin kepada syekh apabila syekh tersebut ada misalkan sedang di ruang tamu, kemudian kita sebagai santri di ruang tamu entah sedang mutolaah sendiri atau entah sedang santai, entah sedang sama ada tamu itu bisa jadi hanya santri yang ada di dalam ruang tamu sama kiainya, maka muta'alim yang mau masuk ke dalam ruangan tersebut atau ke dalam lah ya, ke dalam rumahnya itu harus minta izin dulu kepada syekh tersebut. Jika tidak mendapatkan izin sudah langsung balik. Nah, itu. Kemudian wa in syakka fi ilmi syekhi. Lah ini jika ini ragu kiainya tersebut tahu apa tidak kehadiran muta'alim yang mau bertamu tadi. Jika posisinya ini saya gambarkan kiainya ada di dalam rumah misalkan. Jadi bukan di ruang tamu. Atau di ruang tamu tapi tidak menghadap ke arah pintu misalkan. Ini saya ilustrasikan seperti itu, saya deskripsikan. Maka kemudian kita uruk salam 3 kali atau kita ketok pintu 3 kali. Jika tidak ada sautan, ya sudah. Berarti tidak ada sautan, kita kembali pulang. Itu. Kalau di dalam ya berarti ngetok pintunya ya mungkin rotok banter. Tapi ini nanti kayaknya ada tata keramanya di sini.
Walakin nah ini waliyakun lan becik ana apa torkul bab ngetok lawang iku khafifan enteng. Nah, khafifan enteng adabun kelawan adab. Wa bi idfaril asabi'i lan kelawan pira-pira kuku drijine kelawan pira-pira kuku drijine. Summa bil asabi'i mongko gari-gari kelawan pira-pira asabi ini apa namanya driji utawa ruas buku-buku jari itu lah. Summa bil asabi'i kelawan pira-pira buku-buku jari qalilan kelawan saidi qalilan kelawan saidi. Sudah. Mbah Hasyim di sini ya santri tersebut muta'alim tersebut jika mau ngedok pintu harap yang lirih biadabun dengan adab. Itu ya standarnya pokoknya kita kira-kira sekiranya terdengar sampai di belakang itu loh. Itu begitu. Kita kira-kira sendiri ngedok pintunya itu. Jadi gak terus orang tegewaplok blowok misalkan aku misalkan ya terus mau bertamu ke tempatnya Yai Taufik misalkan ruang tamu kosong terus kamu menggedor pakai begini dawor. Nah itu tidak boleh begitu, harus pakai kuku jari tok dikira-kira sekiranya suara itu gak terus irih itu krungu awake dhewe tok, yang lain gak dengar, ya percuma buat apa kita ngetuk pintu. Itu nanti harus kita kira-kira sendiri. Atau begini, ini kan bi'idfaril asabi kelawan kuku driji. Summa bil asabi gini, saya menggambar bil asabi begini. Tok. Itu. Wa idza dzina mongko lamun ngidina sapa syekh wa kanu lan ana wa kanu nek langsung jamak ya. Tolabah santri. Wa kanu lan ana sapa santri-santri wa kanu lan ana sapa santri-santri atau tolabah atau muta'allimin iku jamaatan rombongan. Nah, ini itu jika ini yang digambarkan jika yang bertamu adalah rombongan para santri. Taqaddama mongko ndhisikake mongko maju sapa afdhaluhum luweh unggule muta'alim. Afdhal itu berarti orang yang paling lebih di antara rombongan tadi. Wasannahum yang lebih tua fit dukhul ing dalam melbu wassalamu lan hormat alaihi ing atase muallim atau syekh. Summa sallama mongko nuli urus salam alaihi ing atase syekh. Urutane al-afdalu sapa al-afdalu wong kang paling utama fal afdalu mongko
wong kang paling utama liyane. Sudah. Ini jika rombongan, jadi muta'alim atau muta'alimin yang mau bertamu ke tempatnya kiai, tempatnya syekh, itu rombongan, maka usahakan yang ada di depan ini adalah orang yang paling utama. Orang paling utama itu berarti di sini maksudnya adalah orang yang mempunyai kelebihan, yang paling punya kelebihan di antara yang liyane, sing liyane. Di sini digambarkan contohnya adalah kelebihan usia, berarti yang lebih tua disuruh yang di depan. Semakin junior semakin ke belakang. Jadi di sini al-afdalu fal afdalu. Redaksinya adalah begitu. Jadi yang tua dulu, kemudian baru yang agak muda-muda di belakang. Ini Mbah Hashim mengatur sampai adab masuk ke dalam rumah. Wa yadkhulu lan malbu ala syekhi ing atase syekh utawa ya ing atase omahe syekh kamilal hayati hale sampurnone tingkah mutatahhiral badani kang suci awake wasyabi lan pakaiane. Nadhifahuma bersih karone, kang bersih karone. Ba'dama yahtaju ilaihi, ba'dama yang dalam sakmarine barang yahtaju kang butuh apa ma ilaihi maring ma min akhdhi dhofrin yang dalam ngetoki kuku atau njupuki kuku maksudnya ngetoki kuku wa izalati raihatin karihatin lan ngilangi ambu karihatin kang dan sengiti atau yang tidak disukai, misalkan mambu kompor, mambu apek, mambu semacam-macam begitu. La siyama apa maneh idza qasada lamun nejo sapa muta'alim al ilma ing ilmu fa innahu wis ngene sik samune sik la siyama idza qasadal ilma. Di sini dijelaskan bahwa setelah dipersilahkan masuk sama syekh, sama guru, sama kiai, usahakan kita benar-benar dalam posisi yang sangat bersih dan juga suci. Habis berwudu, ya kan, awake kita sucikan semua, semariatus lah ya, semariatus, dan kita pakai pakaian yang bersih semua. Nah, ini setelah kita membersihkan tadi kan badan, kita usahakan sebelum kita mandi, kita juga sudah memotong kuku, kemudian maksudnya bersih ini adalah memotong kuku, mandi, memotong kuku, kemudian menghilangkan bau-bau yang tidak disukai, misalkan bau apa saja yang ada pada diri kita, pakai wangi-wangi lah ya ini. Itu. Apalagi jika kita punya niatan untuk mencari ilmu kepada syekh tersebut. Misalkan kalian mau sowan ke salah satu kiai dan kalian mau cari ilmu, usahakan kita benar-benar dalam kondisi yang fresh, kita dalam kondisi yang wangi, kita dalam kondisi yang harum. Fa innahu mongkostuhne majelis ilmu iku majlisu dzikri iku panggonane zikir.
wastima'in lan kumpulan, wa ibadatin lan ibadah. Majelis ilmu itu sama dengan majelis zikir, majelis istima atau majelis ibadah. Wa matalan kapan takhala malbu sapa muta'alim ala syekhi fi ghairil majlisil am, dan kapan dakhala malbu sapa muta'alim ala syekhi atas syekh fi ghairil majlis dalam saliyane majelis al am kang al ami kang umum. Wa indau lan iku ana ing dalem sandinge syekh man utawi wong ya tahaddasa kang sedang omong-omongan sapa man mahu sertane syekh. Fasakatu mongko menengo sapa tolaba, berarti ini kita masih menggunakan topik dari tolabah tadi yang atas sendiri. Idza adina wa kanu itu. Anil hadisi saking ngomong. Anil hadisi saking ngomong wa dakhala au dakhala atau mlebu sama muta'allim wa syekhu. Oh ini. Au dakhala atau mlebu sama muta'allim wa syekhu khali utawi ya syekh. Iku wahdahu khali awak dhewe syekh. Iku yusolli lagi salat sapa syekh. Ayat guru utawa zikir sapa syekh, yutali'u utawa sedang mutalaah, fataroka mongko apa ya? Iki jane ninggal. Fataroka dzalika Fataroka mengko ninggal sapa muta'alim dalika yang mengkono-mengkono keadaane syekh. Terus apa itu? Tulisannya apa itu? Sakat. Sakata kali meneng-meneng sapa muta'alim. Sebenarnya aku tulis sakitun. Jadi jika kita mau masuk ke dalam rumahnya syekh selain majelis ilmu dan di dalamnya itu ada orang, di dalamnya syekh sedang berbincang-bincang dengan seseorang, maka kita diminta, orang yang mau sowan diminta diam. Kita diminta untuk diam, tidak bicara apapun, kita meneng. Atau jadi kita diam tidak meneng ini saya masih, kalau di sini saya pahami bahwa kita dilarang untuk mengganggu pembicaraan tersebut. Ya tetap di depan rumah saja, tapi tidak mengganggu. Atau di sini ada audakhala wa syaikhu wahdahu. Lah ini beda lagi. Atau kita mau masuk ke dalam rumahnya syekh. Syekh tersebut sendirian di dalamnya, baik itu sedang melaksanakan sholat atau sedang berzikir atau sedang mutalaah kitab. Maka kita diminta untuk meninggalkannya secara diam-diam. Sudah, ya Taufik tiba lagi mutalaah, sudah
kita tinggalkan, kita diam-diam, kita balik lagi. Berarti kiai tersebut masih repot. Ini contoh. Wala yabda'uhum lan ojo ngawiti, lan orang ngawiti sapa muta'alim hu ing syekh bil kalami kelawan guneman, bal yusallimu balik awe hormat sapa muta'alim wa yakhruju lan metu sari'an hale cepet. Lah itu tadi. Pokoknya intinya kalau memang kelihatan repot, kalau sedang masih ada tamu, kita mau sowan, berarti kita tunggu di luar. Kita tunggu di luar, berdiri di luar. Tapi diam, tanpa gaya umak. Kalau misalkan kiai kalian atau ada seseorang kiai, ada seorang syekh, kita mau sowan ke dalam, tiba-tiba posisinya syekh tersebut sedang sholat atau sedang zikir atau sedang mutolaah kitab, maka kita langsung kembali secara diam-diam dan cepat-cepat. Berarti syekh sedang tidak ada waktu, sedang repot. Jadi bal yusallimu balik awa hormat sapa muta'alim wa yakhruju sari'an wa yakhruju lan metu sapa muta'alim sari'an hale cepet. Illa ayyamura kejaba yen to perintah sapa syekh illa ayyamura kejaba perintah sapa muta'alim illa ayyamura ing yen to kejaba yen to perintah hu ing muta'alim sapa asy-syaikhu syekh bil muksi kelawan meneng, kecuali kalian tadi kiai tersebut sedang sibuk atau sedang berbicara dengan seorang tamu atau sedang sibuk sholat, zikir dan lain sebagainya, kamu sudah di depan pintu, kemudian kiai tersebut tahu dan ono sediluk misalkan begitu, sedang mutolaah, ya sih enten ono kono sediluk, misalkan begitu, kita tunggu. Jika tidak ada kata-kata begitu atau ghairu muksin, tidak ditahan, maka kita bubaran. Kita cari waktu yang lain, entah 1 jam lagi, 2 jam lagi, terserah. Itu. Dia mau. Wa idza maka salah nalikane nunggu, nah ini utawa meneng. Berarti maksudnya meneng di sini menunggu. Wa idza maka salah nalikane nunggu sapa muta'alim fala yutilu mongko aja ndawakake sapa muta'alim illa ayyamurahu bidzalika illa ayyamurahu kejaba yen to perintah sapa syekh hu ing muta'alim bidzalika kelawan mungkono-mungkono yutil. Jadi itolah apa dawaake. Jadi ketika menunggu di depan, enten ana dulu ya, misalkan begitu. Ternyata syekh tersebut kalau zikir biasanya kan fokus. Nah ini misalnya mutolaah atau sedang ada tamu. Enten ana dulu nang kono misalkan. Nah, terus ternyata tidak ada perintah lagi. Enten ono sak rampungku misalkan, minta aja. Kita kira-kira jika sedang ada tamu, kiai tersebut sedang berbincang serius, kita jangan mengganggu, kita langsung balik saja. Atau sedang mutolaah serius, enten ono nang ya misalkan nang ngarep maca mutolaah, kita akan tahu lah kiai tersebut serius apa sedang mutolaahnya dalam posisi tenan apa ya, mutolaahnya tenanan cuman sedang asik-asiknya atau sudah mau selesai, kita insya Allah tahu. Lah itu misalkan tenono
Ini tidak ada perintah lagi entenono sak rampungku, nggak ada pernyataan begitu dari Syekh, maka kita diminta untuk bubar dari situ. Jadi misalkan diperintah ngenteni karo kiai ini arep sowan, arep bertamu, nah itu entenono sik dinteni sik, kok gak ada tanda-tanda segera selesai Syekh tersebut, entah itu sedang berbincang dengan tamunya, entah sedang ibadah sholatnya, entah sedang zikirnya, entah sedang mutolaahnya, sudah kita tinggalkan saja, kita tinggalkan dalam beliau. Itu. Wa idza khadara nalikane teko sapa muta'allim maka ana syekh dalam panggonane syekh falam yajidhu jalisan falam yajid mongko aja ora nemoni sapa muta'allim hu ing syekh jalisan hale lungguh intadara mongko ngenteni sapa muta'allim hu ing syekh kaila yufawita supaya ora ketinggalan sapa muta'allim kaila yufawita supaya ora ketinggalan sapa muta'allim ala nafsi ngatasé awak dhewe ne muta'allim darsahu ing pelajarane syekh. Sudah jika ada seorang santri sedang mendatangi tempat majelis ilmunya syekh, ini kan sudah koma tadi, usahakan jangan sampai kita keduluan dengan kiai tersebut. Ini kalau sudah koma sudah ganti topik. Wa idza hadara hadir fi majlisil ilmi, maksudnya begitu. Jadi jika kita mau mendatangi suatu majelis ilmu atau tempatnya syekh, jangan sampai kiai tersebut sudah duduk di situ, sudah ada di ruangan duluan. Jadi usahakan kita duluan. Lebih baik kita menunggu dengan niat mudah-mudahan supaya kita tidak ketinggalan pelajarannya syekh atau guru atau kiai tersebut. Nah, setelah kalian menunggu ini kita diminta untuk mendahului suatu forum, mendahului kiai, mendahului guru, mendahului syekh, untuk menunggu jangan sampai keduluan sama syekh. Itu yang pertama. Yang kedua, walayatrukulan ojo ndodok sapa muta'allim alaihi ngatasé syekh liyakhruja supaya metu sapa syekh ilahi maring muta'allim. Misalkan begini, ini sudah bukan bertamu, ini adalah urusannya majelis ilmu. Misalkan ngajar rutinan ngaji di dalamnya misalkan. Beda ini dalam konteks ngaji. Kalau tadi kan bertamu. Kalau ngaji boleh langsung masuk ke dalam. Ini kalau saya baca di sini boleh langsung masuk ke dalam memang jamnya ngaji, ke dalam. Kalau memang ngajinya di dalam, kita dului di situ, kita duduk, kemudian kita tunggu, jangan sampai keduluan syekh mau ngenteni disian di majelis ilmu tersebut. Nah, kita menunggu pun itu jangan sampai kita mengetuk pintunya,
Ya kadang-kadang ngono gak dodok. Santri-santri kadang ya ana carane. Misalkan kalamun qadimul ladzi kawet nang ngene. Ya ana ngene ku. Dadi maksude ku cek krungu. Nek gak ngono watuk dibantu-bantu. Ahu. Itu ya ono. Ya kenakalan santri, yo gak nakal, yo karepe ku ndang metu aku iku seneng kene ngono lho. Jenenge wong mungkin karepe Mas Syekh yo ono laline kira-kira ngono lah. Kiai yo ono laline kira-kira ngono kira-kira. Dadi lek jaman aku dhisik ngono ku yo ngono iku. Nek ndongone dipewanterno kadang piye ngono. Tuh. Nggak boleh kita dodok. Misalnya kita dodok biar segera keluar kiainya, nggak boleh. Kita tunggu di majelis tersebut. Wa in kana lan namun ono lah ini, wa in kana lan namun ono sapa asyikhu syekh iku naiman wong kang turu sobaro mongko sobaro sapa muta'allim hatta yastaikid sehingga tangi hatta sekido sehingga tangi sapa syekh. Sudah kan, kita tunggu. Kalau misalkan sare masuk ke majelis ilmu, kemudian ternyata kita dapati kiai tersebut masih sare, belum duduk di tengah majelis ilmu tersebut, kita sabar saja, ndak usah kita bangunkan hingga bangun sendiri. Nah, iku senengane santri lho ngono iku. Masuk majelis ilmu terus dikabari yai tasih sare, wole sapa nang pol. Wis jelas sapa nang pol. Iku lek aku pian ya ngono. Engko lek wis libur ngono sapa nang wisan. Urusan ngaji libur iku masuk kategori kok riyaya ngono ya. Riyayane santri lah kira-kira ngono. Itu. Jadi lek aku pian ya iso ngopi, iso apa ngono kira-kira. Nah, jika ya kan itu jika tidur, kita tidak boleh mengganggu, intinya kita tidak boleh mengganggu. Au yang sorfa atau bubaran, nah ini, jadi kita tunggu sehingga wungu atau bangun sapa syekh, au yang sorfa atau bubaran sapa muta'alim, summa ya'udu mongko balik sapa muta'alim. Atau kemudian sare, yus, ngipun kula tak bangsul teng pondok rumiyin, misalkan kan ana beritawan teko punya ini ya iki apa jenenge yai sik sare. Oh nggih pun kula kali rencang wangsul napa bangsul teng pondok misalkan begitu. Mengke kula ngriki malih misalkan. Ini urusan majelis ilmu. Beda bertamu, tadi kan yang bertamu ini urusan hadar. Jadi hadar maksudnya ini saya maknai hadar fi majlisil ilmu. Wasabru tapi sabar iku khairun luwih apik lahu maring lahu kedue muta'allim. Sudah wala yahtari'u lan ojo dateake sapa muta'allim. Wala yaktari lan ojo dadake sama ta'alim alaihi atas syekh waktan in waktu. Ini topik yang lain juga. Ini sudah ganti topik. Ini tiap koma sudah ganti topik. Sub. Wala yaktari lan ojo dadake sapa muta'alim alaihi atas syekh waktan ing waktu khoson kang khusus hi kelawan muta'alim duna ghairu saliyane kejaba saliyane muta'allim. Wa in kana lam ono wa in kana lan senajan ono sapa muta'allim iku raisan penggede utawa pimpinan utawa kepala au kabiran utawa penggede. Oh ya, raisan kepala. Karena di sini penggede apa kabiron, ada kabironnya. Au kabiran utawa wong gede utawa penggede, pembesar.
Lima krono barang fihi kang ono ing dalam ma ini adalah maksudnya ma di sini adalah apa namanya? Oh ya. Lima fihi minat taraffu'i wal humqi ala syekhi. Lima fihi dalam ma minat taraffu'i saking ngeluhuri, ngungguli. Jadi tarafu itu ngungguli, wal humqi lan apa begendeng itu bodoh, wal khumkilan begendeng atau cuek ala syekhi atas syekh wa talabati lan murid. Jadi begini, jika kita jadi seseorang yang penting, ini kita sebagai muta'alim santri yang tidak mukim. Ini gambarannya adalah ada seorang santri itu kan boleh mondok, boleh tidak mondok juga masih ya juga santri, dan kiai juga melayani santri tidak hanya mukim. Jadi misalkan majelis-majelis taklim dan lain sebagainya itu kan juga banyak yang kalangan profesional dan lain sebagainya ikut ngaji. Nah, ini khusus untuk urusan dalam saya pandang, saya pahami ini adalah yang ghairu mukim, yang tidak mukim atau santri-santri yang kelas-kelas khusus. Jadi jangan menjadikan kehadiran kita ini adalah penting, lebih penting dibanding kiai. Ada seorang pejabat misalkan, mohon maaf, pejabat selevel misalkan, selevel kepala daerah atau selevel kepala dinas atau selevel pembantu presiden misalkan, pengen bertamu, jangan malah kepala daerah tersebut, kepala dinas tersebut atau pembantu presiden tersebut atau wakil rakyat tersebut yang menentukan waktunya atas kiai tersebut. Seharusnya kita yang menentukan waktu, kita yang minta waktu kepada syekh tersebut. Jangan terus, apalagi macam begendeng. Jadi tarofu ngungkuli syekh tersebut. Nah, sekarang ini kan lagi ngetren begitu. Jadi ngetren bagaimana mereka merasa lebih tinggi dibanding para pemuka agama. Karena punya kekuasaan, punya jabatan dan lain sebagainya, jadi merasa bisa mendikte para pemuka agama. Ini harus dicatat. Nah, ini tidak boleh pengen ngungguli seorang syekh atau kiai tersebut, maka dia yang ngatur-ngatur. Yi kula badhe sowan ngrika jam 1 saged napa mboten. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh adalah yi kula badhe mriko jenengan wonten wekdal kapan. Nah, kira-kira begitu. Jadi minta izinnya ke sana, ke arah situ. Orang lain dulurung bodoh ini tidak boleh, humkun nggak boleh. Jadi tarofu juga tidak, apalagi tarofu malah tidak boleh. Itu biarpun kita seorang presiden sekalipun, ini kan sudah tertinggi kan, kepala tertinggi ini. Atau kita jadi pembesar di level apapun, kepala dinas kan masuk kategori pembesar. Kepala daerah, oke lah itu masuk kategori roisan, pembesar juga ya. Itu nggak boleh. Fa'in bata mongkolamun ngawiti, fa'in bata mongkolamun ngawiti. Sob ing muta'alim sapa asyikhu syekh biwaktin kelawan waktu, nah iku muayyanin kang den tentuake. Au khosin to khusus li udrin krana ana udzur aikin kang ngalang-alangi lahu maring muta'allim anil khuduri saking teka ma'al jamaah serta jamaah
au limaslahati au limaslahati utawa krana ana kemaslahatan ro'a kang ningali ha ing maslahah sapa syekh fala ba'sa bihi mengko ora apa-apa bihi kelawan waktu ma'ayyan atau waktu khos. Kecuali kiainya sendiri yang menentukan. Kiainya tersebut sendiri yang menentukan jam sakmene. Itu. Boleh kita mengajukan waktu khusus kepada kiai itu jika kita sudah jadi seseorang pembesar misalkan. Kita mau konsultasi hal yang sangat darurat. Anu ngapunten nyi, kula nggih nyuwun duka, kula badhe sewanteng dalam jenengan wonten wekdal kapan, misalkan begitu. Waduh aku dino iki repot. Aku mari ngulang ngene misalkan. Anu ing ngapunten nyuwun duka. Nah gitu biasanya begitu. Jadi nyuwun duka itu berarti untuk ketertundukan kita kepada seseorang yang kita hormati. Nyuwun duka itu berarti kalau salah saya siap dimarahi, itu begitu. Nyuwun duka itu njaluk diseneni. Nyuwun duka kula niki masalahe niki wonten perkawis penting. Piye cerita pentingnya piye misalkan begitu. By phone atau apalah macam-macam. Niki wonten masalah terkait hal yang sangat urgent sekali, minta konsultasi ke kiainya. Oh ya wis lek ngono gak apa-apa. Ngajiku tak praekne misalkan begitu lah. Boleh. Jadi fala ba'sa bihi. Jadi kelawan waktu khos tadi gak apa-apa. Jika sudah ada, jadi gini, auli maslahatin ro'aha asy-syaikhu. Yang penting kiainya tersebut tahu masalahnya apa dan untuk kemaslahatan apa. Itu begitu. Wasaminu tawi kang kaping 8 iku ayajlis ing yen to lungguh sapa muta'alim ama syekhin dalam ngarepe syekh bil adabi kelawan adab kayakhsyua kaya yen to mototake utawa ndawakake ala raqibatahi ing atase dengkul lorone muta'alim au yajlisa utawa kaya lungguh sapa muta'alim kata syahudi kaya lungguh tasyahud. Au yajlisa utawa yen to lungguh sapa muta'alim kata syahudi kaya tasyahud ghairu annahu saliyane temene muta'alim iku layadha ora ndeleh sapa muta'alim yadahi ing tangan lorone muta'alim ala fakhihi ing atase pupu lorone muta'alim. Sudah. Adab yang ketiga, jika kita atau santri sedang duduk di depan seorang guru, itu haruslah dengan cara adab, dengan cara duduk sendekul apa duduk. Jadi yakhsyu ala raqibatihi iku dengkule dijejerno lurus ngarep ngene iki lho. Jadi apa lututnya kita dilungguhi awak dhewek, ngerti? Jadi kaya lungguh tasyahud, gak tasyahud akhir, tasyahud awal. Nah, wis kaya ngene iku mirip ngene iku. Boleh tasyahud awal kan macam-macam. Ada sing sikile ngene, ana sing sikile disilangno sing mburi, ya kan? Nah, ini adalah begitu. Yakshu ala raqibatihi itu begitu. Au yajlis kata tasyahud. Jadi atau kayak tasyahud awal. Di sini sebutkan tasyahud ya tasyahud awal, tasyahud akhir bisa lah. Jadi yang pertama itu mirip tasyahud awal lah. Yang pertama, yang kedua mungkin tasyahud akhir ini, mungkin begitu. Dengan tanpa menaruh, nah ini bedanya, dengan tanpa menaruh ghairu annahu la yadha'u yadaihi ala fakhidaihi, dengan tanpa menaruh tangan di kedua paha kita.
Ya, tidak ditaruh di paha kita. Berarti taruh di mana? Ya mungkin taruh di tengah. Maksudnya ngerti kan? Di tengah. Enggak begini kan? Tidak di paha begini. Taruh di tengah boleh. Ya biasanya di tengah. Jadi ngapu rancang begini. Di tengah begini. Au ya jilisa utawa lungguh sapa muta'alim mutarabbian hale sila la atau bersila bitawadhu'in kelawan tawadhu wa khudu'in lan andap asor wa sukunin kang lan anteng wa khusyu'in lan khusyuk. Sudah, sila juga begitu, tapi tetap di sini pesannya yang tidak dirubah adalah tangannya, tetap tidak boleh ditaruh di atas paha. Wala yaltafitu lan wa alla yaltafitu wa alla yaltafita. Al yen ta ora noleh sapa muta'alim bila daruratan kelawan darurat. Bal balik yukbilu madhab sapa muta'alim bikulliyati kelawan sekabehane muta'alim alaihi ngatasi Syekh musighon kali musighon hale memperhatikan, musighon hale meratekno utawa apa ya, nengklengake tambah ewa tambah nengklengake musighon kok musighon musbighon iya musbighon apa wacananya apa musbighon ya bener ya musgian ya musgian musbighon atau musgian 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 ya ndelok siak kalamnya begitu musgian kale nengklengake lahu maring muta'alim maring syekh nadhirun hale ningali ilahi maring syekh muta'akkilan hale angen-angen likolihi maring dawe syekh bihaisu kelawan sekirane la yuhawiju ora ngajatake sapa muta'alim ing syekh ila i'adatil kalami temuka maring baleni guneman marrotan kelawan ambalan saniatan kang kaping loro. Sudah? Ini yang selanjutnya yang ke-8 tadi kita masuk dalam satu majelis dengan tata krama yaitu duduknya kita tata lega lunggu seperti tasyahud awal ya seperti tasyahud akhir. Kalau tidak begitu ya kita bersila tapi tangan kita tidak boleh ditaruh di atas paha. Itu jika masuk dalam satu majelis sama syekh. Kita harus menghadap kepada badan kita ini harus benar-benar menghadap ke arah syekh. Jadi bal yukbil bikalimati bikuliyati. Jadi kita menghadap seluruhnya kepada syekh. Misalkan syekh di sini di satu tengah semuanya mengelilingi ya berarti badan kita menghadap kepada syekh tersebut.
Itu. Terus gak boleh miring anu, gak boleh. Itu nanti ada keterangannya, nanti ada. Dan kita diminta untuk benar-benar memperhatikan sungguh-sungguh semua perkataan daripada syekh tersebut. Jangan sampai syekh tersebut mengulangi yang kedua kali. Itu tujuannya begitu. Kita diminta benar-benar memperhatikan. Wala yang durlan ojo ningali sapa muta'alim ila yaminihi maring arah tengene muta'alim au yasarihi utawa arah kiwane muta'alim au fauqihi utawa arah dhuwure muta'alim li ghairi hajatin karena tanpa ana kebutuhan wala siyamalan apa maneh inda bahsu ing dalam nalikane bahas apa syekh. Dan kita pada saat dalam satu forum ilmu dengan guru, dengan syekh, dengan kiai, maka kita diminta untuk tidak tolah-toleh. Jangan kita tolah-toleh, kita fokus kepada guru kita tersebut. Tidak boleh noleh nganan, noleh ngiri, terus ndang-ndang begini, delok opo, cecek opo, misalkan begitu. Nggak boleh, kecuali ada hajat. Hajat itu apa? Misalkan noleh ngiri nganan, misalkan bisa ngene-ngene gulune cengeng, boleh. Jadi karena ada hajat lah, jadi sedang ada kebutuhan. Kita ndangak lapo, misalkan kok ono barang netes, plok, didelok ngene, kok pas cecek, lek cecek kan berarti najis misalkan. Nah, semacam itu boleh kalau ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak boleh tolak-tolak. Kita fokus kepada guru kita. Wala yaqribu lan ora obah sapa muta'alim lidhajjatin krana rame yasma'u kang krungu sapa muta'alim ha ing dhajjah. Wala yalfit lan ora noleh sapa muta'alim ilaiha maring dhajjah. Kemudian di luar ada keramaian, misalkan kamu ini anak ngaji di luar ono gerutuk ono apa ya noleh ini, padahal di sini ada kelas, enggak boleh. Kemudian kayak kalian ngaji diniyah itu ya mestinya oleh ono suara brawak langsung apa maneh iki noleh ra oleh apa maneh moro-moro metu ono apa gurune sing nang jero kelas misalkan. Itu enggak boleh. Diniyah, oh kalian diniyah gak sekolahan ya? Di sini ya diniyah ya. Ya. Itu misalkan ono suara globrak, metu kabeh globrak, metu kabeh ono apa ya pengen roh. Enggak boleh. Tetap tenang dulu di situ hingga dipersilakan sama kiai kalian, coba delok ono apa iko. Nah itu, atau guru kalian waktu misalkan lagi sekolah diniyah. Wah, teko dalan kan krungu ngono. Pruwak ngono. Ya wis meneng ae. Masuk nang kono kecelakaan ono apa meneng sih, kecuali gurumu ono apa iku? Kirangan. Ya coba delokon misalkan begitu. Ya sudah kalian baru boleh melihat. Sebagian sing rono aja kabeh mungkin tetap ngaji. Itu begitu. Maksudnya wala yatoribu itu di situ. Jadi tidak boleh obah itu, kita tidak boleh bergeming di situ. Kita tetap duduk tenang di situ. Biarpun ada kekacauan di luar apapun itu. Kecuali dapat izin dari kiai. Wala yang fidulan ora wala yang fidulan ora lan orang ngipatake sapa muta'alim kummaihi ing lengan klambi lorone. Apa ngene iku? Ngipataken niku berarti apa? Kira-kira ngene-ngene iki paling ya. Nah, ngene iki kira-kira.
Wala yaksiru lan ora wala yaksiru lan ora buka. Wala yaksiru lan ora buka sapa muta'alim andira ihi saking dira saking astane muta'alim. Jadi ini kan satu dira ini. Jadi tadi kan begini-begini. Jadi misalnya ngipatno itu gini-gini misalkan. Nah terus di sini nggak boleh buka. Nggak boleh buka berarti begini. Gini-gini. Ini kan dira ini. Ini dira ini. Jadi buka begini misalkan. Nggak boleh. Ya tetep ngene, masuk kesel ya wis ngene. Soro dadi murid iku. Nah kene lek kok ini swara epol. Iki sing iso nglakoni ngene paling ya kalau misalkan sekarang ada yang bisa menjalankan begitu, orang itu benar-benar top. Sudah di atas rata-rata. Dan insya Allah pasti ilmunya manfaat. Karena ini yang ngarang dari Mbah Hasyim sendiri. Jadi nulis ngene ae. Engko misalnya kesel ya paling ngene-ngene tok cetak-cetuk ngene iki. Itu gak terus ngomong ngene. Aku biyen yo kadang gocam ngono ngene macak ndelok jam ngene. Itu wae ngaji diulang karo guru ini ono sing gocam ndelok jam. Terus jare guruku, "Lapo pamer jam ta awakmu iku?" Ngono. Roro aku lek waktune wis entek. Ngono. Jadi ono maneh nyawang jam dinding. Jadi diulang ngene ya diulang. Ono jame namburi. Jadi ono salah satu, salah dua ngono ya. Ya maksudnya wong siji wong loro nyawang jam, dulu nyawang jam. Memang jam wis entek pisan. Rasa nyawang jam roh aku lek entek waktune ya ngono. Ya jane gak oleh, ngono iku asline gak oleh. Karena apalagi di majelis ilmu malah ndak boleh begitu. Harus sak pira suwene diterima ae. Ya koyo Pak Khatib ngono iku lho. Jadi ngaji ya. Ngaji maneh. Justru malah kutuke kalian tambah seneng gitu loh. Tambah seneng apalagi nanti kalau misalkan Pak Khatib biasanya kan tradisinya kudu sampai khatam. Memang tradisi di Ramadan memang begitu. Di pondok-pondok rata-rata begitu harus sampai khatam. Lek aku beda. Aku pribadi gak khatam ora apa-apa. Nah itu justru malah kudu awakmu tambah seneng. Misalkan awakmu malah ngejak khataman, jenengan lek saged khataman sepindah ya gak apa-apa. Tapi tak pikir aku yakin lek santri saiki ngono paling wis penting aku gelem ngaji untung-untungan kira-kira ngono lah. Ngono kira-kira. Tapi memang tradisinya itu seharusnya harus khatam. Itu. Makanya jamnya kan tak tambahi setengah jam. Ben yang cepat khatame. Maksudnya ben iso khatam. Oleh abasulan ora tolanan. Oleh abasulan ora tolanan sapa muta'alim biyadihi kelawan tangan lurune muta'alim au rijlahi utawa kelawan skill lurune muta'alim au ghairihi utawa kelawan saliyane hima yang mau yad ataupun rijl min a'dha'i sing pira-pira anggotane muta'alim. Nah, enggak oleh dolanan. Jadi misalkan lagi anak kita sinau begini di sini kita enggak boleh main kaki ataupun tangan. Terus gini, kita nulis begini. Guru ini jelasno gini. Ini kan main tangan ini. Mari maknani ngene terus ngrungokno karo ngene. Atau kakinya digoyang-goyang. Silo gini kan, posisinya kan ini kan tetap perintahnya posisinya silo. Silo terus sikile ngene goyang-goyang. Enggak boleh memainkan tangan dan kaki, enggak boleh. Intinya begitulah ya. Au ghairima utawa saliyane. Saliyane macam-macam. Saliyane iso meripat, iso irung, iso kuping, iso macam-macam sudah. Wala yaftahu lan orang buka sapa muta'alim fahu ing cangkeme muta'alim atau ing lambene muta'alim. Mulute muta'alim. Gak oleh buka. Wala yaqra'ulan
Misalkan begini, misalkan ya ini lagi jelas no, gini, nggak boleh, harus ditutup, nggak boleh mengo. Wala yaqra'ulan ora kena ngobahake sinahu ing untune muta'alim. Sudah, yes padha ae ngene iku. Wala yadribu lan ora kena mukul sapa muta'alim al ardo gedruk ya. Al ardo ing bumi wanak wahalan sepadane arut. Enggak boleh apa namanya lantai digeduk-geduk boleh. Intinya tenang, harus tenang. Birahatihi kelawan ya apa? Enggak boleh gedruk bumi. Birahati kelawan tapak tanggane muta'alim auba bi asabihi kelawan trijine muta'alim. Wala yusyakulan ora gak oleh malahan. Tak kira oleh. Wala yusyakulan ora kena ngapu rancangake asobi ayatihi ing berapa driji tangane muta'alim. Ternyata begini ndak boleh. Jadi gini terus silo misalkan. Terus ngene. Nggak boleh, tidak boleh diginikan. Gini ya, berarti kalau nggak boleh ngapur rancang itu begini. Berarti mungkin gini boleh, ya gini boleh. Taruh di tengah begini. Ini tambah sim nggak boleh ngapur rancang, mas saya dapat juga dari seorang guru dulu sekarang sudah almarhum itu nggak boleh ngapur rancang itu nggak boleh. Kondisi kita wiritan pun katanya nggak boleh ngapur rancang begini. Ini ada mbok piye lho manane enggak oleh pokoknya. Yo lek golek hadis sih gak ono rumah saku. Ini enggak boleh. Ada hubungannya dengan tradisi-tradisi masa lalu, bukan tradisi kita ngono lah intine iku. Saelengku ngono. Wala ya basulna ora kena dolanan sapa muta'alim bi izarihi kelawan seweke atau sarunge muta'alim mana huhilan sepadane izar. Wala yastani telan ora wala yastani tulan ora kena sandenan sapa muta'alim bi hadrati syekhi ing dalam ngarepe syekh ila haitin maring tembok au makhiddatin untuk kelawan bantal. Tidak boleh juga kita memainkan sarung dan juga boleh pada saat kita di depan kita berhadapan-hadapan bermuajah kepada syekh, kepada guru kita, kepada kiai kita dilarang sambil bersandar kepada tembok atau bersandar kepada bantal. Jadi posisi kita harus tetap siaga. Katok-katok tetap dilakoni ya. Mosok dawa iki. Isih dawa. Wala yutilan ora maringi sapa muta'alim asy-syaikha ing syekh jambahu ing lambunge syekh au dhahri utawa gegere syekh. Oh, salah. Jambahu ing lambunge muta'alim au dhahri utawa au dhahru utawa gegere muta'alim. Ora oleh miringi kiai atau guru dan ora oleh mungkuri gegeri guru. Jadi posisi guru iku ono nang etan misalkan kita dilarang menghadap ke barat. Atau guru posisi nang etan kita ndak boleh menghadap ke utara atau ke selatan. Jadi posisinya kita usahakan sedapat mungkin menghadap kepada guru tersebut. Itu begitu.
Wala ya tamitulan ora oleh gandolan, ora oleh gundelan, bersandar maksudnya. Wala ya tamitulan ora oleh tetanggenan, bersandar, bertumpu, bukan bersandar, bertumpu. Sapa muta'alim, yes anu apa jenenge, ya bertumpu apa? Ngene bertumpu. Ala yadai ngatasi tangan lorone muta'alim ila waroi maring burine muta'alim au ila jambihi utawa arah sampingnya muta'alim. Nah begini, pada saat kita belajar itu kita tidak boleh bersandar kepada, kita tidak boleh bersandar ke arah samping atau ke arah belakang. Itu maksudnya begini, kita dulu kan begini. Nah, ini namanya kita iktimat terhadap tangan begini atau ke belakang. Kan biasa kadang ini gila. Ngaji terus ini enggak boleh. Ngaji begini enggak boleh. Atau begini. Ini enggak boleh. Dan saya pernah baca hadis kalau iktimat kepada tangan ke arah belakang itu sama dengan tradisinya orang Yahudi sebenarnya. Itu kalau nggak salah ada itu tradisinya orang Yahudi. Tapi lek wong wetenge lemu, lek gak ngono soro temen lungguh lek gak ngene soro. Tapi ini tidak boleh, di majelis ilmu tidak boleh kita duduk begini. Kita duduk begini, ya kan memang terkesan ngremehno guru ngene iki. Guru jelasno gini. Biarpun kita konsentrasi ya, tapi ngene iki adape elek, kayak ngremehno tuh begini. Nah ini tidak boleh. Padahal pancen kini butuh. Dia ini kan butuh relaksasi, ben gak tegang ini terus. Tapi memang begini ini dalam kitab ini begini. Mbok sing iso nglakoni ngene paling lulus dadi kiai gede paling kira-kira. Saya aku yakin barang siapa yang bisa menjalankan kitab Adabul Alim wal Muta'allim ini insyaallah bakal dadi kiai gede. Tenanan lho nglakoni iki. Semua yang diperintahkan sama Mbah Hashim ini. Wala yakilan ora kena cerita sapa muta'alim ma ing barang yudhiku kang guyuake apa ma minhu saking syekh. Au ma utawa barang fi iku fi ing dalem ma bid'atun utawa ngino-ngino. Wasu'u mukhatabatin lan olone omongan. Au su'u adabin utawa olone tata krama. Tidak boleh kita menceritakan sesuatu, kita bercerita di hadapan syekh sesuatu yang membuat syekh tersebut tertawa, terpingkal-pingkal dalam satu majelis ilmu maksudnya ya. Beda ini urusan majelis ilmu. Tidak boleh. Atau kita cerita dengan menghina orang lain. Kalau menghina ini berarti menghina ini kan sesuatu yang sifatnya masih abstrak. Menghina ini masih abstrak. Tapi kita nanti akan bisa menimbang sendiri mana masuk kategori menghina, mana tidak. Jadi yang bersifat menghina ada kalanya kita sedang mengulas tentang sesuatu di luar kita. Jadi orang di luar kita itu bagi orang di luar kita menganggap itu menghina. Nah ini pokoknya kita tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang sifatnya menghina, yang sifatnya nanti iso nggarai guru kita nanti ketawa, terpingkal-pingkal, atau kita juga jangan menceritakan, membahas atau menceritakan, bukan bahas ini menceritakan sesuatu dengan bahasa yang jelek. Asu mukhatabatin, asu adabin, atau kita menceritakan dengan tata krama yang jelek.
Omongan sing elek ini berarti pakai omongan-omongan yang agak kasar, misalkan begitu. Kita cerita kepada seorang kiai. Ayo, piye pengalamanmu piye misalkan dalam majelis ilmu. Anu nyi kula ngene kurang ajar. Nah, itu misalkan. Itu tidak boleh pakai bahasa-bahasa yang suladab, tidak boleh. Jadi kita berhalus mungkin bahasa kita. Yes, gini-gini ki biasanya kiai rotok ngapura oleh urusan gini ki. Urusan ngomong niku rotok ngapura. Karena tiap orang, tiap daerah punya adat dan tata krama masing-masing. Tapi perlu untuk kita rubah, perlu kita rubah sebaik mungkin. Wala kikulan ora kena guyu sapa mutalim li ghairi ajabin kejaba gumun. Wala 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 ajabulan ora kena gumun sapa mutalim tuna syekh ing dalam ngarepe syekh. Fa in ghalabahum mongko lamun nglindih hu ing ajab nglindih apa ajab ing muta'alim ya tabassam mongko becik guyu mesem sapa muta'alim min ghairi sautin kelawan tanpa suara. Sudah, nggak boleh ketawa kecuali sesuatu yang memang sangat mengherankan. Dan gak oleh gumun nang ngarepe syekh, gak oleh. Jadi gumun itu kan kita tahu ekspresi gumun. Jadi nggak boleh gumun nang ngarepe syekh. Jika memang itu benar-benar sesuatu yang sangat menggumunkan itu apa? Ya tabassama min ghairi sautin, kita cukup tersenyum dengan tanpa suara. Itu begitu. Misalkan, wow, misalkan, iku nang kono anu Leo tak ceritani awakmu ngene ngono. Nah, ini kan gumun. Enggak boleh. Kita cukup diam saja atau kita pakai tersenyum. Nah, itu kan ekspresi gumun. Itu enggak boleh. Atau ngene-ngene. Nah, itu enggak boleh. Kita cukup diam terus kita senyum itu aja. Kan mantuk-mantuk kan juga ekspresi gumun. Coba sampai koma depannya lagi, habis ini kita selesaikan. Oleh sukulan ojo itu, sapa mutalim gak oleh ngidu. Wala yatanahnahu lan ora kena dehem sapa mutalim ma dalam barang amkana kang mungkinake selagine kongang ma amkana selagine mungkinake apa ma hu hu ing muta'allim. Sedapat mungkin kita tidak berdehem. Kita tidak boleh meludah di depan guru kita tidak boleh berdehem. Sedapat mungkin kita tahan. Misalkan begitu nggak boleh. Ngono iku zaman aku mondok kae ya ngono iku ono. Jadi merupakan kode bahwa jam sudah habis. Jam ngaji wis selesai. Itu enggak boleh. Itu adalah adab yang buruk. Jadi seperti kalau delok-delok jam iku mau tak ceritakan, mari terus delok jam. Dilu delok jam. Ora aku lek wis mari kan jawab ngono. Ora usah delok-delok jam. Tuh. Ya, jadi kenakalan santri ngene iku yo iso diceritakno.
tidak boleh meludah, tidak boleh berdehem, terus wala yalfidhu lan ora kena ngelpeh. Wala yalfidhu lan ora kena ngelpeh sapa muta'alim an qamata ing riya min fihi saking cangkeme atau saking cangkeme muta'alim atau saking tutuke muta'alim. Bal yakhud balik njupuk sapa ngalapa sapa muta'alim ha ing nikhoma min fihi saking lambene muta'alim bimun dilin kelawan sapu tangan. Sudah, tidak boleh mengeluarkan dahak dari mulutnya kecuali kita menggunakan sapu tangan. Autorofi taubihi utawa pucuke kelambine muta'alim. Berarti ki santri gak oleh bergeming blas, gak oleh goyang blas, kudu tetep lungguh nang kono. Misalkan nakmu watuk terus ono riya, ya kudu dibuat begini. Wis, duntel-untel dakek. Wis. Ya wis ngene, orang kok sapu tangan. Atau pakai tisu lah ya, ada tisu ya pakai tisu. Wis ngene. Iki autorofi taubi itu begini. Nah. Itu begitu. Intine santri lek wis ngaji lungguh jagrek iku gak oleh obah. Iki suarae nang kono, makane sapa sing iso nglakoni iki kira-kira bakal dadi ulama gede. Awaida ya iku mau janjiku sampai koma mari ya. Wa idza atasa wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fana bi barakatihim dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim mitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.